Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, oke, selamat siang, pagi menjelang siang seperti itu. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah strategi dan metodologi pembelajaran kejuruan. Adalah bagian dari silabus. Jadi silabus yang sudah saya terangkan di mungkin 2 atau 3 pertemuan yang lalu itu kita breakdown. Oke, kita breakdown bagian-bagiannya. Nah, bagian yang pertama itu di minggu kemarin itu tentang indikator kompetensi seperti itu. Untuk yang kedua ini adalah tujuan pembelajaran. Oke. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh seperti itu, kita akan coba untuk melihat tentang pengertian pembelajaran. Saya baca aja ya dari sini dari slide-nya. Jadi pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan. Jadi titik beratnya di sini adalah ilmu dan pengetahuan. Sehingga ketika kita, contohnya saya ya, memberikan pembelajaran seperti ini, maka hal yang ditujuankan itu adalah kalian mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Kemudian ada penguasaan kemahiran dan tabiat. Penguasaan kemahiran ini dan tiap tabiat ini itu berhubungan dengan skill. Oke, jadi setelah ilmu tahu nih secara teori seperti ini, maka setelah itu berkembang ke bagian skill atau kemahiran. Atau skill itu kecakapan seperti itu. Nah, setelah itu serta pembentukan sikap. Nah, sikap di sini adalah bagian dari tujuan luhur dari pendidikan. Jadi ketika ada pembelajaran itu diharapkan nilai-nilai tenggang rasa, kemudian juga menghormati guru atau dosen itu sangat bisa didapatkan oleh siswa atau mahasiswa. Dan yang terakhir adalah kepercayaan kepada peserta didik. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah pembelajaran dalam definisinya seperti itu ya. Oke. Nah, ada beberapa hal tentang teori pembelajaran seperti itu. Jadi ada behavioristik ya, tentang membahas tentang kebiasaan, kognitif tentang kecakapan, humanistik atau tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia. Karena mau nggak mau saya dengan kalian kan hubungannya antara manusia, maka perlu adanya teori-teori atau hal-hal yang bisa mendukung itu seperti itu. Karena ya dengan saya berkomunikasi dengan kalian dengan baik, kalian juga berkomunikasi dengan saya dengan baik karena mungkin saya lebih tua seperti itu, maka itu yang diharapkan dari pembelajaran seperti itu. Sehingga saya yakin ketika kalian ya itu menggunakan bahasa yang kurang baik, maka respon-respon dari mungkin dosen saya ataupun yang lain juga kurang baik. Sebaliknya, kalau saya menyampaikan dengan mungkin terburu-buru, tidak jelas, maka respon dari kalian juga pasti tidak bagus. Sehingga ada yang namanya teori humanistik ya, tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia. Dan keempat adalah sosial atau pemerhati atau permodelan, seperti itu. Oke, itu adalah teori-teori tentang pembelajaran. Oke. Nah, kita masuk di perumusan tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran itu adalah acuan dari semua komponen rancangan atau desain instruksional. Sehingga ketika kalian masuk di, contohnya di mata kuliah ini ya, di strategi dan metodologi pembelajaran kejuruan, maka diharapkan dengan kalian mengikuti pembelajaran ini, maka kalian bisa paham bagaimana pembelajaran itu, kemudian bagaimana cara pembuatan pembelajaran dan sebagainya. Termasuk di sub bagiannya adalah pembuatan tujuan pembelajaran seperti itu. Oke, maka tujuan belajar harus dirumuskan secara tepat atau jitu, sesuatu yang tingkah laku atau kemampuan aktual yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah selesai belajar. Jadi setelah selesai belajar, kalian diharapkan ada skill yang kalian dapatkan. Tadi kan ada ilmu, ada pengetahuan, ada tabiat atau skill dan lain-lain, itu harus
paling nggak dapat didapatkan seperti itu. Nah, itu ya, itu adalah rumusan tujuan pembelajaran. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ini ada tujuannya, itu yang diharapkan seperti itu. Nah, sesuai dengan apa ya, definisi seperti itu, ini ada Robert F. Major yang merumuskan tentang rumusan tujuan pembelajaran di tahun 62. Jadi tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Nah, rumusan pembelajaran ini berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Oke, jadi ketika tingkatnya mungkin SMA, SMP ya berbeda dengan tingkatnya kuliah seperti itu. Jadi tujuan ini adalah sesuatu yang akan dicapai atau sesuatu yang ditujuankan atau hendak dicapai, tetapi harus mengingat tentang kompetensi tertentu atau kompetensi yang spesifik ya sesuai dengan tingkatannya, entah itu umur atau memang secara jenjang seperti itu ya. Nah, ini juga ada dari Harry Ellington ataupun Omar Hamalik, silakan nanti bisa dibaca-baca lagi atau melihat video ini kalau mau memperdalam definisi dari tujuan pembelajaran. Oke. Nah, ada yang namanya asas link and match ya. Di sini ada link and match. Link and match itu adalah sesuatu yang saling berhubungan, link dan match. Kalau mungkin ada dari SMK pasti tahu ya bahwa SMK itu pada dasarnya berhubungan dengan dunia kerja, sehingga harus ada match. Match itu sama atau cocok seperti itu. Sehingga di sini di tujuan pembelajaran juga sama. Ada beberapa hal yang harus link and match. Jadi harus saling bersinggungan, sinergis seperti itu. Apa aja? Nah, di sini ada beberapa yang bisa dilihat ya. Jadi contoh, tujuan pendidikan nasional dan instruksional bagi Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oke, tujuan kurikulum. Nah, tujuan pendidikan nasional ini itu dicantumkan dalam suatu kurikulum. Nah, kurikulum yang kita pakai itu adalah kurikulum 2013 yang terbaru. Jadi ketika tujuan pendidikan nasional ini dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 maka dirumuskan suatu kurikulum. Nah, tujuan kurikulum dirumuskan dalam kurikulum tiap lembaga atau satuan pendidikan. Contoh di kurikulum tingkat SD ataupun TK, atau kemudian naik ke SMP, SMA, kemudian dari perguruan tinggi. Kalau di Indonesia itu Ristek Dikti, nah seperti itu. Jadi kurikulum tergantung jenjang seperti itu. Nah, kemudian dari kurikulum ini memasuki tujuan mata kuliah. Contoh mata kuliah ini strategi dan metodologi pendidikan kejuruan. Maka aplikasi yang saya terapkan ini berasal dari mana? Dari kurikulum seperti itu. Setelah itu tujuan mata kuliah, ada tujuan belajar, nah seperti itu sampai yang paling kecil ataupun yang paling yang paling detail tentang rancangan instruksional atau rencana pembelajaran seperti itu. Nah, ini mungkin kalau tadi bingung, wah gimana tuh Pak, saya bingung tadi Pak. Nah ini, jadi ini adalah bagian dari apa yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi yang pertama kurikulum, kemudian masuk di deskripsi mata kuliah, MK itu mata kuliah, kemudian silabus. Nah silabus nanti ke skema kerja. Jadi dosen atau guru itu setelah silabus itu pasti merencanakan RPP. RPP itu ada kayak kita ya, jadi ada indikator kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran, ada model pembelajaran dan lain-lain. Kemudian ada rancangan instruksional seperti itu. Itu ya, itu kalau dijabarkan. Nah, oke. Nah, jadi ada beberapa tujuan dari tujuan pembelajaran ya. Oke, yang pertama, tercapainya perubahan perilaku dan kompetensi pada siswa setelah mengikuti pembelajaran. Jelas ya, jadi setelah tadi kita membuat pembelajaran yang bagus, maka ada kompetensi dan perilaku yang dapat didapat seperti itu. Kemudian tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Jadi
nanti ketika kalian membuat silabus itu harus spesifik. Jadi tulis, oh tujuan saya, contoh kalian nanti mengajar mata kuliah bodi otomotif, maka tujuan pembelajaran kalian itu apa, seperti itu ditulis dengan pernyataan ya, atau deskriptif yang spesifik. Siswa bisa melakukan pengerjaan bodi otomotif. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, tujuan belajar berfungsi sebagai acuan dari semua komponen rancangan dan desain instruksional. Oleh karena itu, tujuan belajar harus dirumuskan secara tepat atau jitu sesuai dengan tingkah laku atau kemampuan aktual yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah belajar untuk kebulatan bahan kuliah tertentu. Oke, itu ya. Ya, ini mungkin sebagai bagan untuk menjelaskan ya. Jadi tadi ya, kita masih bicara tentang link and match. Jadi sesuatu yang harus serasi atau selaras seperti itu. Jadi ada TB, tujuan belajar ya. Jadi semua hal itu mengarah ke tujuan belajar. Tetapi tujuan belajar ini didukung oleh beberapa hal. Contoh nih, yang pertama adalah MB, materi belajar. Kalian ketika kalian merumuskan tujuan belajar, kalian mau siswa kalian kuliah, siswa kalian itu bisa bodi otomotif, maka kalian harus memberi mereka materi belajar seperti itu. Kemudian yang KB, kegiatan belajar. Bagaimana atau cara kalian menyampaikan? Kalau kalian menyampaikannya dengan banyak teori, tetapi mata kuliah kalian atau mata pelajaran kalian yang diajarkan adalah berbau praktek, maka itu tidak pas, sehingga harus dipaskan seperti apa kegiatan belajarnya. Nah, kemudian ada EHB atau evaluasi hasil belajar. Sudah saya terangkan ya bahwa evaluasi ini berbentuk penilaian. Jadi bagaimana penilaiannya setelah mendapatkan materi seperti itu. Dan yang terakhir adalah MMSB atau metode, media, dan sarana belajar. Semua ini mendukung untuk tercapainya tujuan belajar ya. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini. Jadi zaman dulu ya, orang guru atau dosen itu menuliskan tujuan belajar dalam bentuk bahan yang harus dibahas dalam pembelajaran dengan mengurai topik-topik atau konsep-konsep yang akan dibahas selama berlangsungnya kegiatan. Jadi dengan silabus itu mungkin akan menjadi tugas akhir kalian ya, membuat silabus, karena itu salah satu kompetensi yang saya tulis dalam RPP atau rancangan pembelajaran kita. Jadi skill yang akan kalian, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di mata kuliah adalah kalian membuat silabus dengan baik seperti itu, sehingga seluruh hal-hal yang mempengaruhi apapun tentang pembelajaran ya itu harus ditulis seperti itu. Nah, itu ya. Oke. Nah, namun seiring dengan pergeseran teori, cara pandang dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran yang semula lebih memusatkan pada penguasaan bahan bergeser menjadi penguasaan kemampuan siswa atau biasa dikenal dengan sebutan penguasaan kompetensi atau performansi. Jadi dulu itu guru-guru ataupun dosen membuat RPP ataupun silabus itu hanya menekankan bagaimana atau cara pembuatan materi yang baik. Sekarang orientasinya berbeda, orientasinya kepada kemampuan siswa, sehingga segala hal yang kami upayakan untuk kalian tahu, contohnya mata kuliah saya ini di strategi dan metodologi pembelajaran kejuruan, itu yang difokuskan adalah bagaimana kalian bisa membuat atau mempraktekkan cara pembuatan silabus seperti itu, daripada saya menerangkan banyak hal tentang oh silabus ini seperti ini, isinya ini ya, nanti bingung. Jadi fokus kita adalah membuat kalian bisa atau mampu dalam menguasai sesuatu. Contohnya kalau di mata kuliah ini ya kalian bisa membuat silabus dengan baik dan benar. Oke, gitu ya. Nah, di dalam pembuatan tujuan pembelajaran itu ada 3 ranah ya. Jadi ada kognitif, afektif, dan psikomotorik.